Jujur pemirsa, saya adalah salah satu yang sedih sebenarnya melihat berita ini di sosial media karena angle dari masyarakat yang diterima saat ini adalah mereka menyayangkan keputusan mereka yang akhirnya sudah memilih untuk resign. Bagaimana nasib para kepala keluarga yang harus kosong terlebih dahulu gitu. Ini yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara pemerintah akhirnya bisa menyampaikan hal ini dan diterima oleh para peserta gitu loh. Saya sendiri aja yang bukan siapa-siapa sakit hati gitu loh, kayak di PHP-in. Gimana Mas Iqbal? Mas Michael dulu deh boleh? Iya. Ini cukup menggelegar lah ya, masalah ASN ini. Tapi kalau sebenarnya kita flashback lah ya, kita lihat dulu sebenarnya akar masalahnya di mana sih. Karena penerimaan CPNS itu kan dimulai dari tahun lalu, dari sekitar bulan Juli Agustus. Udah ada pembukaan, artinya pemerintahan sebelumnya, ya kan, belum di pemerintahan baru. Dibukalah lowongan untuk CPNS, terus nggak lama kemudian dibukalah untuk P3K, P3K tahap 1 dan P3K tahap 2. Jadi memang yang menarik di tahun kemarin itu penerimaan CPNS dan P3K-nya itu berbeda. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu selalu sama tuh CPNS dan P3K, itu selalu barengan. Nah, bareng tuh maksudnya dalam konteks di waktu seleksinya, yang sama, iya, pembukaannya sama, okay. Dan periode pengangkatannya juga sama gitu selalu. Nah, 2 tahun terakhir itu agak sedikit berdinamika lah gitu, karena memang ada tuntutan pemerintah harus menyelesaikan masalah honorer tenaga non ASN. Nah, makanya diburu-buru tuh, termasuk untuk P3K itu juga diburu-buru supaya akhir tahun lalu itu semuanya selesai masalah. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website detiknews.com. Informasinya yaitu pengangkatan CPNS dan P3K 2024 diundur. Ini 4 alasannya. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, pengangkatan CPNS dan P3K 2024 resmi diundur. Kemenpan RB melalui situs resminya menjelaskan alasan dari pengunduran jadwal pengangkatan CASN 2024 ini. Nah, 4 alasan pengangkatan CASN 2024 diundur dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR RI pada rapat dengar pendapat Rabu 5 Maret 2025 lalu. Ada beberapa alasan mengapa pengangkatan diundur atau perlu disesuaikan. Ini poin-poinnya. Yang pertama, selama ini penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Kemenpan RB dan BKN ingin menata hal tersebut dengan melakukan pengangkatan serentak. Yang kedua, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Yang ketiga, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Yang keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Jadwal baru pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Untuk CPNS 2024, pengangkatan serentak dilakukan pada 1 Oktober 2025. Kemudian untuk P3K baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2026. Pelamar CASN 2024 yang terkena sanksi jika mengundurkan diri. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6/2024 disebutkan bahwa pelamar CASN 2024 yang melakukan pengunduran diri setelah dinyatakan lulus di tahap akhir dan atau sudah ditetapkan NIP CPNS atau P3K-nya dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
Namun berdasarkan siaran pers PKN nomor 5 garing rilis garing PKN garing angka Romawi 1 garing 2025 dinyatakan bahwa ketentuan sanksi tersebut dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi. Kemudian, pengunduran diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai. Ketentuan pengecualian ini telah diatur lewat surat BKN nomor 1272 garing B strip MP.01.01 garing SD garing D garing 2025 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri. Sementara itu, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi yang berbeda mengunduran diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Kemudian informasi selanjutnya berkenaan dengan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 diundur. BKN bilang begini. Jakarta, jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 diundur menjadi 1 Oktober 2025 bagi CPNS dan 1 Maret 2026 bagi P3K. Instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan pengangkatan P3K selain TMT 1 Maret 2026 diminta melakukan penyesuaian ke jadwal baru tersebut. Hal ini tertuang dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 2793 garing B strip KS.04.01 garing SD garing K garing 2025 perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 tanggal 8 Maret 2025. Sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Maret 2025 serta Surat Menteri Pan RB nomor B garing 1043 garing M.SM.01.00 garing 2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 tulis Kepala BKN Zudan Arif Fakruwo. Dalam surat tersebut, Zudan mengatakan banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran TMT, pengangkatan CPNS dan P3K dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung. Hal ini salah satunya direspon dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Berikut sejumlah rangkuman surat Kepala BKN perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Yang pertama, seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Yang kedua, usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Yang ketiga, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Kemudian yang keempat, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja TMT 1 Maret 2026. Yang kelima, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 30 November 2025. Yang keenam, penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Februari 2026.
Kemudian yang ketujuh, pelamar P3K yang sudah melewati batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki pada 1 Maret 2026 akan tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Kami doakan untuk para tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus dan tinggal menerima NIP serta ditempatkan pada formasinya masing-masing. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan sukses. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.